Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Kapita Selekta Matematika Sekolah yang beranggotakan saya sendiri Dita Ulsa Fitri dan rekan saya yaitu Bagas Ardianto. Kali ini kami akan memaparkan materi trigonometri. Langsung saja untuk yang pertama yaitu ada definisi. Nah, pada bidang koordinat titik-titik setiap titik P, X, Y itu dapat digunakan untuk menentukan sudut XOP atau sudut alfa. Bisa dilihat pada gambar, ini ada sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, di sini ada titik P yaitu X, Y. Berarti sini adalah X dan di sini adalah Y. Kemudian di sini adalah sudut alfa. Nah, untuk definisi yang pertama itu adalah fungsi sinus. Nah, untuk sinus alfa sendiri yaitu Y per OP. Nah, OP sendiri adalah sisi miring ini ya, OP. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu fungsi kosinus. Nah, untuk kosinus alfa itu sama dengan X per OP. Untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi tangen. Nah, tangen alfa atau bisa disingkat dengan tan alfa itu sama dengan Y per X. Nah, untuk yang ketiga, yang keempat itu ada fungsi kosekan. Nah, fungsi kosekan itu juga bisa ditulis CSC atau dibaca kosekan alfa itu sama dengan OP per Y. Nah, untuk rumus kosekan alfa sendiri itu adalah sama dengan 1 per sin alfa. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi sekan. Untuk fungsi sekan sendiri biasa ditulis dengan sek alfa itu sama dengan OP per X, atau rumus sekan alfa ini kebalikan dari rumus cos alfa. Yang selanjutnya yaitu fungsi kotangen atau disingkat CTG atau kotan, itu sama aja bacanya kotangen alfa itu sama dengan X per Y. Nah, untuk kotangen sendiri itu kebalikan dari fungsi tangen. Jadi kotangen alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke penerapan rumus sinus. Nah, tadi sudah kita bahas ya sebelumnya. Untuk rumus sinus alfa itu sama dengan Y per OP. Y itu sama dengan sisi di hadapan sudut alfa. Nah, untuk OP itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Untuk contoh soalnya, seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat seperti yang terlihat pada gambar. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka kita diminta untuk menentukan tinggi elang dari atas tanah. Lanjut ke pembahasannya. Nah, tadi sudah diketahui bahwa ada seekor kelinci dari tempat persembunyiannya itu melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudutnya itu adalah ini ya 60 derajat dan panjang sisi miringnya adalah 18 meter. Ini 18 meter ya. Maaf. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi elang. Tinggi elang itu sama dengan ini ya, sisi yang di depan sudut. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini maka kita bisa memanfaatkan rumus sinus ya. Jadi sinus alfa itu sama dengan sisi yang ada di depan sudut, atau jika di rumus tadi kita tuliskan sebagai Y per OP. Nah, yang ada di depan itu kan adalah tinggi elang, itu yang akan kita cari. Maka kita tetap tuliskan sebagai tinggi elang per OP-nya atau sisi miringnya yaitu 18
meter ini. Nah, untuk mencari tinggi elangnya maka kita pindah ruas. 18-nya kita pindah ke sisi sebelah kiri. Jadi bentuk perkalian. Jadi tinggi elang sama dengan 18 dikali dengan setengah akar 3 ya. Jadi tinggi elangnya ini adalah 18 per 2 akar 3. Kita sederhanakan, 18 dibagi dengan 2 yaitu 9. Jadi tinggi elang dari atas tanah itu adalah 9 akar 3 meter. Kemudian yang selanjutnya yaitu penerapan rumus kosinus. Nah, untuk rumus kosinus yaitu X per OP atau sisi di samping sudut dibagi dengan sisi miring pada segitiga tersebut. Nah, ini ada contoh soalnya. Diketahui sin A itu sama dengan 1/3, artinya BC per AC sama dengan 1/3. Lebih tepatnya, panjang sisi BC di depan sudut A dan panjang sisi miring AC pada segitiga ABC memiliki perbandingan 1/3. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai dari cos A. Nah, di sini ya ada segitiga ABC di mana nilai dari sin A itu sama dengan 1/3, yang artinya sisi BC ini adalah 1. Karena dia berupa perbandingan maka 1K. Nah, K-nya itu adalah satu bilangan. Kemudian untuk AC-nya adalah 3 ya. Jadi kita tuliskan sebagai 3K. Kemudian yang diminta adalah cos A. Nah, di sini adalah sudut A-nya. Maka untuk menentukan nilai dari cos A, kita memerlukan panjang AB ini. Kenapa? Karena untuk rumus cos sendiri itu kan tadi cos alfa itu sama dengan X per OP. Nah, X sendiri itu adalah sisi di samping sudut. Jadi sisi AB ya kalau di sini. AB per sisi miringnya. Sisi miringnya adalah AC. Jadi kita perlu mencari sisi AB seperti itu. Nah, untuk mencari AB ini karena sisi AC dan BC diketahui, maka kita bisa memanfaatkan rumus teorema Pythagoras. Dengan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. AB sama dengan akar, AC-nya adalah 3K, jadi 3K kuadrat, dikurangi BC-nya adalah K, jadi K kuadrat. Maka AB sama dengan akar dari 9K kuadrat dikurangi K kuadrat. Maka sama dengan 8K kuadrat. Nah, untuk akar dari 8 sendiri itu sama dengan plus minus 2 akar 2. Kemudian untuk akar K kuadrat sendiri itu kan sama dengan K. Jadi diperoleh AB-nya sama dengan plus minus 2 akar 2K. Nah, kita sudah dapatkan AB, maka kita bisa menentukan cos dari A. Nah, cos A itu sama dengan AB per AC. AB-nya kita substitusikan ini 2 akar 2K dan AC-nya kita sudah punya ya, di sini ada 3K. Kemudian kita sederhanakan, K-nya kita hilangkan ya, kita sederhanakan jadi didapatkan nilai dari cos A sendiri adalah 2 akar 2 per 3. Sini. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu penerapan rumus tangen. Nah, untuk rumus tangen sendiri itu adalah Y per X. Nah, untuk tangen itu ada bisa juga sebagai sin per cos ya. Jadi rumusnya tangen alfa itu sama dengan Y per X. Kita masuk ke contoh soal. Dari suatu titik pada bukit,
tampak ujung-ujung suatu landasan pacu Bandara Kuala Namu yang sedang dibangun horizontal dengan sudut depresi 53 derajat dan 14 derajat. Jarak ujung landasan yang lebih dekat sepanjang lereng bukit adalah 870 meter. Jika sinus 53 derajat sama dengan 0,8 dan tangan 14 derajat sama dengan 0,25, maka tentukan panjang landasan pacu tersebut. Kita masuk ke pembahasannya. Diketahui tadi ya, sin 53 derajat adalah 0,8 dan tangan 14 derajat adalah 0,25. Kemudian ada puncak bukit dan suatu landasan pacu. Jarak terdekatnya yaitu 870 meter dengan sudut depresinya 53 derajat dan 14 derajat. Kita diminta untuk menentukan panjang lintasan pacu. Nah, panjang lintasan pacu ini akan sama dengan panjang dari BC ini. Nah, untuk menjawabnya kita bisa memanfaatkan apa yang diketahui terlebih dahulu, yaitu sin 53 derajat sama dengan 0,8. Nah, 0,8 jika kita ubah ke bentuk pecahan maka akan menjadi 4/5. Nah, tadi untuk rumus sinnya sendiri itu adalah Y per OP atau sisi miring. Jadi ini ya, sin adalah depannya kita tahu berapa? 4, miringnya kita tahu 5. Kemudian kita juga punya tan 53 derajat. Nah, tan 53 itu kan sama dengan Y per X. Nah, Y-nya kita tahu 4, kita harus mencari nilai X dulu. Bagaimana cara mencarinya? Ya, kita bisa memanfaatkan rumus teorema Pythagoras ya, karena di sini adalah segitiga siku-siku 4, 5. Jadi di sini akar 5 kuadrat kurangi 4 kuadrat sama dengan 4/3. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ABD, segitiga ini ya. Nah, untuk panjang AD dapat ditentukan dengan rumus tangan. Tangan 53 sama dengan AD per AB. Ya kan? Tangan sama dengan AD per AB. Kemudian kita akan mencari AD. Gimana? Kita pindah ruaskan AB jadi bentuk perkalian. Jadi AD sama dengan AB dikali tan 53 derajat. AD sama dengan AB-nya sudah diketahui ya. Di sini panjang AB-nya adalah 870 meter. Kita substitusikan saja ke sini. Jadi 870 dikali tan 53 derajat adalah ini, kita sudah cari 4/3. Sehingga didapatkan panjang AD-nya itu adalah 1160 meter. Kemudian kita perhatikan segitiga yang ACD, segitiga yang besar ya keseluruhan. Nah, sekarang kita akan mencari panjang AC. Nah, panjang AC ini bisa kita cari dengan memanfaatkan rumus tangan kembali. Di sini kita tahu sudutnya adalah 14 derajat. Jadi tangan 14 derajat sama dengan AD Y ya, dan per X atau AC di sini. Nah, untuk mencari, karena kita butuhnya AC, kita akan mencari AC dengan cara memindah ruaskan AC dan tangan 14 derajat, sehingga ini ya, kita dapatkan AC sama dengan AD per 14 derajat. Karena kita sudah punya AD ya, ini kita substitusikan saja ke rumus. Jadi diperoleh AC sama dengan 1160 dibagi dengan tan 14 derajat. Nah, tan 14 derajat kan sudah diketahui tadi adalah 0,25. Jadi kita dapatkan AC sama dengan 4640 meter. Sekarang kita akan menentukan panjang landasan pacu atau BC-nya. Karena kita punya AC dan AB, maka BC bisa dicari dengan AC dikurangi AB.
Nah, AC-nya 4640 dikurangi AB-nya 870 sehingga diperoleh BC sama dengan 3770 meter. Jadi, panjang lintasan pacunya adalah 3770 meter. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai aturan sinus. Nah, untuk sembarang segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, C dan sudut A, sudut B, sudut C, maka akan berlaku aturan sinus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, dari gambar kita bisa lihat di sini adalah sisi A, di sini adalah sudut A. Kemudian di sini adalah sisi B dan di sini adalah sudut B. Kemudian di sini adalah sisi C, di sini adalah sudut C. Tuh, jadi kita dapatkan rumus sinus ini. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan segitiga ABC berikut. Panjang AB-nya adalah 8, panjang BC-nya adalah 8 akar 2, panjang AC-nya adalah B. Nah, sudut BAC adalah 45 derajat. Ini ya, BAC adalah 45 derajat. Sudut ACB adalah Y. Kemudian untuk sudut ABC adalah X derajat. Dengan memanfaatkan tabel sinus pada sudut X derajat, maka tentukanlah panjang dari B atau panjang sisi AC. Masuk ke penyelesaiannya. Tadi diketahui di sini AB-nya 8, BC-nya 8 akar 2 dan AC-nya adalah B. Kemudian ada sudut A 45 derajat, sudut B X derajat dan sudut C Y derajat. Kita diminta untuk mencari panjang B. Maka di sini kita pertama-tama akan menentukan sudut Y-nya dulu ya. Bisa memanfaatkan aturan sinus yaitu BC per sin A sama dengan AB per sin Y derajat. Nah, kita tahu nilai BC-nya adalah 8 akar 2 ya, ini kita langsung substitusikan saja. Nah, sin A, nah A-nya kan sudah diketahui 45 derajat, maka kita juga substitusikan sama dengan panjang AB-nya 8 dan sin Y. 8 akar 2 per sin 45 derajat adalah setengah akar 2 sama dengan 8 per sin Y. Kemudian 8 akar 2 dibagi setengah akar 2 akan sama dengan 16 sama dengan 8 per sin Y. Maka kita bisa mencari sin Y-nya itu sama dengan sin Y akan sama dengan 8 per 16. 8 per 16 atau setengah ya. Nah, kita akan mencari berapa sudut jika dicari nilai sin-nya ketemunya setengah, yaitu 30 derajat. Nah, dengan mengingat konsep sudut pada segitiga, yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, itu akan sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut X derajatnya kita dapatkan adalah 105 derajat. Nah, dengan menggunakan aturan sinus kembali, maka kita peroleh perbandingan, yaitu perbandingan AC, ini AC per sin X sama dengan AB per sin Y. AC-nya kita substitusikan sebagai B, sin X-nya, sin nilai sudut X adalah 105, kita substitusikan sama dengan 8 per sin Y-nya. Y-nya kita tahu tadi ya, di sini adalah 30. Jadi kita substitusikan saja sin 30.
maka diperoleh B per sin 105 derajat sama dengan 8 per sin 30 sama dengan setengah. Sama dengan B per sin 105 derajat sama dengan 16. Jadi nilai B adalah 16 dikali sin 105. Nah, kita lihat pada tabel sinus bahwa sin 105 derajat itu nilainya adalah 0,9659. Jadi, untuk mencari nilai B-nya itu sama dengan 16 dikali 0,9659. Jadi, diperoleh hasilnya sama dengan 15,4548. Jadi, panjang sisi AC atau panjang B adalah 15,4548 satuan panjang. Kemudian untuk yang selanjutnya masuk ke materi aturan kosinus. Nah, aturan kosinus di sini tadi ya A, di sini adalah B, di sini adalah C. Sudut A, sudut B, sudut C. Nah, untuk aturan kosinus sendiri, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos sudut A. Atau cos sudut A itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat dibagi dengan 2BC. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos sudut B atau cos sudut B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat dibagi dengan 2AC. Kemudian rumus yang ketiga yaitu C kuadrat yaitu sama dengan A kuadrat B kuadrat dikurangi 2AB cos sudut C atau cos sudut C itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Kita masuk ke penerapannya, ke contoh soal. Sebuah kapal laut berlayar ke arah timur sejauh 120 km. Kemudian memutar kemudi pada jurusan 30 derajat sejauh 100 km hingga berhenti. Tentukan jarak kapal dari titik mula-mula berlayar ke titik pemberhentian. Diketahui ya, ada kapal berlayar dari titik A ke titik B ya, dari titik A ke titik B. Kemudian dia memutar kendali sejauh 30 derajat sejauh 100 km menuju titik C. Ditanyakan berapakah jarak kapal dari titik A ini ke titik C atau dari titik mula-mula ke titik pemberhentian. Lanjutnya, untuk sudut ABC itu sama dengan 90 derajat. Ini ya, karena dia siku-siku maka 90 derajat ditambah berputar 30 derajat maka ditambah 30 derajat. Sehingga sudut B ini kita dapatkan 120 derajat. Karena yang diketahui adalah sisi, sudut, dan sisi, maka untuk mencari panjang AC-nya ini kita gunakan aturan kosinus, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2AB dikali BC dikali cos sudut AB. Kemudian kita substitusikan nilai dari AB adalah 120 derajat kuadrat dan BC-nya 100. Kita substitusikan juga jadi 100 kuadrat dikurangi 2 kali 120 dikali 100 dikali cos sudut ABC. Nah, sudah kita dapatkan tadi ya 120 derajat, maka kita tinggal substitusi. Sehingga AC kuadrat sama dengan 14.400 ditambah 10.000 dikurangi dengan 2 dikali 120 dikali 100 dikali nilai dari cos 120 derajat adalah minus setengah. Sehingga AC kuadrat sama dengan 24.400 ini ya, ditambah kemudian dikurang ini ya, karena min dikali min maka menjadi penjumlahan yaitu pas 12.000. Jadi AC kuadrat sama dengan 36.400. Maka untuk mencari nilai AC-nya kita akarkan, yaitu akar dari 36.400
400. Kita dapatkan AC-nya sama dengan 20 akar 91. Jadi jarak kapal dari titik mula-mula ke titik tempat pemberhentian atau panjang AC ya, sama dengan 20 akar 91 meter. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bagas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.